bisa Hai. berdikit kita sesuaikan. Iya, saya juga Ya. nih frame-nya agak ini potong dikit. Oke, Coach Hanin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, Miss. Semoga teman-teman juga baik ya Ya, ini kabarnya. udah naik 3 hari berturut-turut nih Coach Hanin. Hari ini naik 0,8%. Coach Hanin, hari ini tuh saham-saham yang aktif apa aja ya? Tapi sebelum dijawab nih, saya mau kasih disclaimer dulu. Kelupaan kasih disclaimer nih ya. Teman-teman semuanya, acara malam hari ini seperti biasa merupakan edukasi untuk teman-teman yang belajar saham, baik untuk yang mau trading maupun yang investasi gitu. Jadi dalam pasar saham ada resiko ya, ada resiko naik turunnya harga saham. Jadi semua informasi dari kita ini bukan perintah beli dan jual, harus dipertimbangkan lagi dan kalau ngambil keputusan tuh benar-benar dengan satu pertimbangan yang matang ya. Oke. Komennya saya off dulu supaya kita bisa fokus. Dan pertanyaan-pertanyaan ditulis di kolom question. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang kita akan bahas. Oke ya. Coach Hanin, hari ini saham-saham yang aktif apa aja, Coach? Hari ini yang cukup aktif dari banking kecil ya, Miss, dan hampir semua beberapa saham itu cukup aktif, terutama juga banking kecil-kecil, kemudian dari batu bara sempat ada penguatan, kemudian dari sektor kalau kita lihat banking gede juga ada penguatan, properti juga ada penguatan. Jadi mostly karena memang hari ini IHSG-nya menguat menguji area resisten. Nah, ini beberapa saham juga mengalami penguatan. Cuman ya tetap harus hati-hati karena itu juga pas di area resistennya gitu. Oke. Ya ini saya ngulangin Coach Hanin ya. IHSG itu lagi ada di area resisten sekarang pas di 6071. Kalau teman-teman nyimak Instagram live saya kemarin, resistennya tuh di MA100 di angka 6070. Pas di situ gitu. Jadi besok tuh sebenarnya kita udah mulai waspada untuk profit taking buat beberapa saham yang naik signifikan. Contohnya, ya hari ini kita ada profit taking beberapa saham. Mungkin Coach Hanin bisa lihat data dulu hari ini profit taking apa aja. Bisnis yang akan nanyain itu. Sebelum kita bahas untuk saham-saham perbankan. Hari ini kita akan bahas saham perbankan, terutama yang second liner. Tapi sebelumnya saya mau ingetin teman-teman untuk perbankan besar yaitu BBCA atau Bank Sentral Asia. Ini boleh banget kalau teman-teman mau beli buat investasi jangka panjang ya. Sekarang di harga 3675 valuasi ya memang fair value agak mahal valuasinya, tapi kalau buat investasi jangka panjang ini BBCA termasuk angka yang cukup murah secara teknikal. Kemudian untuk perbankan big caps-nya lagi BBRI hari ini udah mantul, udah membentuk low-nya juga nggak bisa menjebol support di 1 Februari kemarin, pas banget di situ. Jadi ini angka 4170 ini merupakan satu support yang sangat bagus sekali. Ini jadi low yang baru di 6 April kemarin. Nah, kalau untuk yang trading BBRI, ini saya lihat 1-2 hari udah mulai rawan profit taking. Tapi kalau untuk teman-teman yang investing, ya ini masih bisa hold. Kalau mau investing, beli BCA atau BRI. Kalau saya sih ngelihat secara timingnya ini lebih ke arah BCA ya. BCA itu langka dikasih harga 3675 di angka ini. Oke, Coach Hanin, hari ini tadi kita kan ada profit taking beberapa saham ya, melihat IHSG udah di dekat area resisten gitu. Jadi meskipun saham tersebut kecenderungannya mungkin masih bisa naik besok, mungkin masih bisa naik dikit-dikit, tapi kita udah profit taking tadi dengan pertimbangan rawan fluktuasi gitu. Hari ini tadi ada jualan saham apa aja, Coach? Kita hari ini ada jualan 2 ya. Kita ada jualan Raja. Raja itu juga kita hold-nya juga dari 29 Maret. Jadi dari akhir Maret kemarin kita hold karena memang konsolidasinya masih cukup oke. Dan kemarin terjadi penguatan yang cukup signifikan. Hari ini kita lakukan profit taking dulu untuk rajanya. Memang secara tren kalau dilihat masih cukup oke, jadi sebenarnya masih cukup potensial, tapi melihat dari kondisinya yang memang ada potensi profit taking jangka pendek, dari view besarnya kita lakukan aksi profit taking dulu untuk raja. Ya, Kemudian jangan cepet-cepet. kami Jangan cepet-cepet. oh, Saya
Ya, slow down coach. Oke. Jadi untuk Raja sendiri, hari ini kan ada koreksi tipis sekitaran 0,47%. Cuman kemarin itu Raja udah membentuk satu top, dia tidak bisa melewati resistennya di angka 1060. Sorry, ya 1080 ya. Jadi Raja tuh resistennya 1080. Kemarin dia ngebentuk tuh. Jadi pada tanggal 6 April dia naik, tanggal 7 Aprilnya dia turun. Jadi 6 sampai 7 ini dia membentuk satu puncak, dan puncak ini dia nggak bisa melewati resisten di angka 1080, yaitu resisten MA20. Dan ya, atas pertimbangan itu kita hari ini profit taking untuk Raja untuk amanin profit karena judulnya swing trading gitu. Take profit berapa persen? Sorry, saya kayaknya salah data deh. Soalnya harganya 100 tadi yang Miss sampein. Pantes saya juga bingung loh. Iya. Raja 200-an Miss. Di depan NGA saya bingung kok Raja harganya jadi begini. Maaf ya teman-teman ya. Mabuk, ngantuk ini. Oke. Belum sempat makan malam. Hari ini. Kok aneh. 7 April kemarin naik, terus kemudian hari itu tadi BNGA saya salah baca data nih, salah lihat chart. 7 April ini BNGA, 8 April hari ini agak turun dikit ya, turunnya 2,31% aja. Sebenarnya kalau Raja next resistennya ada di 298. Masih bisa nggak naik ke situ? Masih bisa naik ke situ, tapi short term dia bisa koreksi dulu sampai 240-an gitu. Jadi kita amanin profit. Maaf ya teman-teman ya, tadi itu saya salah baca chart BNGA. Oke. Iya, nambahin dikit Miss. Raja tuh sebenarnya kalau misalkan nanti dia ngasih retracement gitu, sebenarnya masih cukup menarik untuk bisa ke resisten yang tadi Miss juga sampein di area 298 gitu. Jadi supportnya di 240, kan kita bisa buyback lagi kalau dia turun sekitar 235, 240-an ya. Coach Hanin, berarti Raja ini masih masuk watchlist ya? Iya, kita masih masukin untuk watchlist untuk Raja. Untuk beberapa depan ya, mungkin teman-teman. Jadi nggak mungkin kita langsung besok kita buyback gitu, nggak mungkin. Jadi kita tunggu beberapa hari dulu untuk reaksi candle selanjutnya kayak gimana. Ke support 235 sampai 240 mungkin 240-an mungkin consider juga gitu ya. Oke. Coach Hanin, ada lagi nggak sentimen yang mau ditambahin untuk Raja atau sektor terkait? Kalau nggak, kita move ke saham lainnya. Udah sih Miss, kalau untuk Raja yang hari ini yang kedua kita sempat profit taking itu ada Same, itu dia terkait dengan rumah sakit. Itu juga kemarin kita baru sempat beli di tanggal 7 April. 7 April dia breakout dari mid trend line-nya di kisaran harga 450-an. Iya, 464. Kita beli itu di harga 450, 464. Nah, itu yang kita koleksi, dan ini sangat menyenangkan sih sebenarnya. Candle-nya cukup bagus untuk closing kemarin, dan hari ini kita profit taking dulu karena mengingat kenaikannya udah cukup signifikan. Ada cuan berapa hari ini dari Same? Dari Same kita profit taking 10 sampai 6,9. Jadi 6,9 sampai 10% untuk Same-nya. Ya. Kalau Same ini saya ngelihat sebenarnya ada pola flag yang bagus banget. Sebenarnya kemarin itu breakout dari flag-nya, tapi mengingat market itu IHSG, sekali lagi kita ngelihat big picture lagi di resisten, jadi kita profit taking dulu. Same ini kalau ada retracement kita juga masih mau lagi, jadi kita masih masukin watchlist ya Coach Hanin ya. Nah, untuk Same target dari pola flag-nya ada di angka 650. Jadi nanti kalau ada koreksi atau retracement kita akan masuk lagi. Ada lagi nggak yang tadi di profit taking Coach Hanin jualan? Setelah kemarin merah-merah, hari ini lumayan ya. Oke. Iya, sekarang kita ngeswing aja yang profit langsung kita taking profit jangka pendek. Yang saat ini kita masih hold itu ada Antam, Miss. Antam kita masih coba hold dulu karena kita ngelihatnya masih cukup menarik buat MTrade, masih cukup menarik untuk Antamnya. Hari ini juga swingnya full candle juga. Jadi ada potensi terdekat mungkin bisa ke area di kisaran 2530 untuk Antamnya. Floating profit berapa Antam? Untuk Antam, sebentar coba saya cek. Untuk Antam kita
floating 6%, 9-6%-an untuk Antam. Ini resisten di 25-30 ya. Ada MA50 kayaknya di sini. Antam ini sebenarnya dia membentuk pola inverse apa ya dibilang inverse head and shoulders, nggak juga triple bottom juga, bottomnya agak-agak landai gitu. Nah untuk Antam sebenarnya dia udah membentuk satu pola bullish reversal dan udah breakout hari ini di angka 2430 ya. Sebenarnya kalau ngelihat untuk jangka menengah sih potensial ya, apalagi dengan tren green energy seperti yang kita sempat bahas beberapa kali juga dengan narasumber yang lain, green energy ini menjadi satu tema yang sangat menarik sekali. Jadi Antam, Inco, Harum, Tins itu masih menarik gitu. Cuman memang kemarin agak kemahalan valuasinya, sekarang udah agak-agak turun dikit. Antam ini kita udah mulai siap-siap untuk profit taking juga karena kita untuk swing trading teman-teman ya. Jadi kita masih mewaspadai 10 US 10 years treasury bond yield dan juga rupiah yang masih fluktuatif. Oke, kemudian saham apalagi Coach Hanin yang kita masih watch? Saham yang masih kita watch, kalau perbankan, BPKP cukup menarik sih, Miss. Oke, abis ini kita bahas perbankan ya. Aku mau bahas Wood dulu, Integra Indo Kabinet. Kemarin ada jualan Integra ya kayaknya ya? Ya, kita jualan, tapi ini masih potensi untuk kita watch lagi sih, Miss. Kemarin kita ada profit taking, untuk Wood-nya itu kisaran 7-10. Ya, kemarin kita jual Wood-nya karena dia udah mulai candle merah gitu, dan dia kena resisten di angka 830, itu topnya pada tanggal 18-19 Maret. Nah, Wood ini kita lagi watch, mungkin sekitaran area 775 sampai 780-an untuk kalau misalkan ada diskon 775 sampai 800-an lah, kita masih watch dia untuk buyback lagi, kalau dia aktif lagi gitu. Oke, sekarang kita ke saham-saham perbankan ya, Coach Hanin ya. Nah, hari ini Coach Hanin lihat saham apa aja sih yang aktif dan kenapa Coach Hanin hari ini tertarik untuk pilih sentimen ini, apa namanya, saham sektor yang menarik untuk perbankan yang second liner terutama digital bank? Iya, karena kalau dilihat digital bank di Indonesia ini dia pertumbuhan dari pengguna, terutama untuk layanan digital di Indonesia khususnya di Asia Tenggara ini, Indonesia menempati urutan ketiga, teman-teman. Jadi bank digital ke depannya ini sangat prospek. Dari data yang saya peroleh di kuartal ketiga 2020 ini, pengguna layanan keuangan secara digital itu Indonesia cukup aktif, ada di bawah Vietnam dan Filipina. Nah, tentu saja ini akan memberikan sebuah positif untuk saham-saham yang emiten yang memang berniat untuk melakukan digitalisasi perbankan. Dan kalau dilihat memang secara presentase dari beberapa data terkait dengan adanya penggunaan internet dari berdasarkan provinsi pun di sini Jawa Barat menempati urutan tertingginya. Jadi banyak sekali banyak sekali pengguna dari kita yang memang memanfaatkan layanan internet. Karena kalau dilihat banyak sekali kemarin work from home, nah itu meningkatkan layanan digital, layanan dari sistem internet kayak gitu. Dan kalau dilihat juga ini Miss, suku bunga ini kan berpotensi menurun. Nah, dengan adanya suku bunga yang berpotensi menurun dari bank konvensional ini masih dinilai cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau Bapak Ibu kita itu biasanya ketemunya adalah bank konvensional yang datang langsung ke perbankannya. Sedangkan kalau di era milenial seperti saya dan Miss ini, nah itu lebih suka mungkin ke sektor-sektor banking-banking yang memang sudah lewat dari HP, satu HP itu sudah cukup memfasilitasi semuanya. Nah itu larinya memang ke arah sana kayak gitu. Dan dari suku bunga konvensional yang tadi dinilai masih cukup mahal, itu akan memberikan peluang untuk bank digital karena strategis atau dia tempat strategisnya cuma tertentu, nggak harus ke pelosok-pelosok, sudah bisa dijangkau dengan handphone aja. Nah itu memberikan biaya yang cukup bisa menekan biaya operasional dari bank-bank perbankan ini kayak gitu. Oke, Coach Hani,
juga beberapa data yang Coach Hanin kumpulin. Mungkin bisa dikasih lihat atau saya kasih lihat ya. Coach Hanin Boleh, boleh. kameranya dikasih lihat di ini. Coach Hanin kan ya untuk pertumbuhan pengguna aktif bulanan layanan keuangan digital di Asia Tenggara. Mungkin Coach Hanin bisa lihat di gambarnya. Nah, Indonesia ini menduduki peringkat nomor 3 di mana pertumbuhan pengguna aktif bulanan untuk layanan keuangan digital ini fintech ya. Fintech tuh pertumbuhannya Vietnam nomor 1 gitu. Mungkin gambarnya. Aku sih pas ada di depan aku. Coba Iya, ini boleh, Miss. Nah, ini dia. Ya, ini jadi teman-teman, ini Vietnam yang menduduki peringkat pertama untuk pertumbuhan layanan fintech, kemudian Filipina, Indonesia, baru Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ya, surprisingly Indonesia masih lebih cepat di atas Singapura. Terus kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini, ya ini dari Indonesia sendiri jumlah pengguna internet berdasarkan provinsi, ya ini di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Pulau Jawa masih menduduki peringkat yang pertama gitu. Dan kalau kita perhatikan investor-investor besar juga sudah mulai tertarik untuk trennya. Teman-teman kalau dengerin waktu saya ada event dengan Pak Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri ini ya pariwisata dan kreatif itu 2 hari yang lalu, dan juga dengan Pak Pandu Syahrir itu beliau mengatakan, Pak Sandiaga mengatakan bahwa trennya ke depan investasi itu green energy, kemudian juga tren digital, dan kemudian satu lagi saya lupa healthcare atau apa gitu ya, jadi yang terkait dengan lifestyle dan health gitu. Nah, ini masuk yang salah menarik banget. Ini Stephen Wibisok nanya kenapa Bank Mini aktif, Bank Mini mulai aktif, sentimennya apa? Sentimennya sebenarnya kalau menurut saya sih udah turun terlalu dalam. Karena udah turun terlalu dalam secara teknikal, kemudian secara valuasi juga masih ada yang murah. Kemudian poin yang ketiga ke depan itu bank-bank digital dilirik sekali. Oke, Coach Hanin, kenapa bank digital selain tadi saya bilang secara teknikal mulai terdiskon, sentimen apa aja sih yang membuat bank digital ini menjadi menarik, Coach Hanin? Iya, selain dengan tadi yang sudah kita diskusikan ya, Miss, beberapa selain itu, selain dari suku bunga, itu juga memang bank digital ini juga ranahnya cukup menyeluruh juga, karena memang beberapa bank-bank besar seperti yang teman-teman tahu, seperti Bank BCA, kemudian BTPN itu juga sebenarnya sudah mengawali. Jadi kalau terkait dengan bank digital ini ada dua atau dua skema yang bisa menjadikan bank tersebut menjadi bank digital. Yang pertama itu adalah memang dari internal perusahaan itu memang ingin mengembangkan adanya bank digital. Jadi mereka mengembangkan ekosistem sendiri. Jadi dari awal memang diniatkan untuk menjadi bank digital. Kemudian yang kedua, skema yang kedua itu dia ngambil atau mengakuisisi dari perusahaan lain yang memang secara ekosistemnya sudah ada. Jadi mereka nanti akan saling menguntungkan, saling memberikan simbiosis mutualisme baik dari banknya ataupun dari yang diakuisisi. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi, mereka yang membangun, diniatkan untuk membangun itu contohnya BTPN. Kemudian kalau yang dengan adanya rencana akuisisi, dengan adanya akuisisi itu yang mungkin teman-teman kemarin sempat ngetren itu adalah Arto atau Bank Jago. Nah ini kan sempat kenaikannya kemarin cukup oke juga, dan sekarang kalau dari segi teknikalnya juga dalam fase konsolidasi kayak gitu. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan lagi bicara tentang perbankan digital ya. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Edi Travel Suryadi Espar. Mis, apakah BCA akan buat bank digital? Sebenarnya BCA ini dia sudah mengakuisisi Bank Royal ya untuk menjadi bank digitalnya. Nah, waktu itu saya sempat bahas juga dengan beberapa teman ya. Kenapa sih BCA ini tidak mengubah sistemnya dia menjadi bank digital instead of buying another bank gitu loh, membeli Bank Royal untuk dijadikan bank digital. Karena gini,
segmen market dari Bank BCA ini juga udah segmen marketnya nasabah lama semua gitu, nasabah lama semua. Dan mengubah sistem itu tidak mudah ya, mengubah sistem yang sudah besar itu tidak mudah. Lebih mudah itu membuat satu sistem yang baru, dari benar-benar satu sistem yang baru, ini bank kecil benar-benar dibentuk jadi satu bank digital instead of mengubah sistem yang gede gitu. Dan ini kan bank digital ini juga masih banyak, kalau menurut saya pribadi ya, dalam dunia tech kita juga mengembangkan platform, selalu ada tes dan ukur gitu. Jadi nggak bisa sesuatu besar itu digunakan untuk ngetes. Ketika kita ngetes pasti dari hal yang kecil dulu. Oke, Coach Hanin, kita mau bahas tentang apa lagi nih? Oh, ini Bank Digital BCA juga Coach Hanin mau bahas ya. Ini akuisisinya senilai 988,04 miliar pada akhir tahun lalu ya. Oke, Coach Hanin mau apa lagi, Coach? Gimana? Sebelum bisa ke bank digital itu dari OJK sendiri sudah menetapkan aturan sih Miss. Jadi ada aturan yang kemarin sudah disampaikan dari OJK, karena kan marak kemarin kan dari adanya Arto booming itu kan marak sekali, banyak sekali bank-bank kecil yang oh iya nih mau bank digital, bank digital. Nah itu akhirnya OJK tuh ngasih aturan, ini loh aturannya. Ada supaya kamu bisa jadi bank digital, kamu harus ada perubahan modal inti dari yang 1 triliun rupiah itu dinaikkan menjadi di kisaran 3 sampai 10 triliun rupiah. Jadi dari modal intinya itu dinaikkan. Kemudian kalau memang ingin full itu harus yang 10T. Jadi kalau misalkan setengah-setengah itu mungkin bisa di angka kurang dari 10. Tapi kalau memang ingin full bank digital itu modal intinya harus sebesar 10 triliun. Kemudian memang harus memastikan ada investor lain yang mau menyuntikkan dananya untuk melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Bank Bukopin seperti itu dengan kerjasama dari Kukmin Bank gitu. Interesting. Oke. Sebelum kita bahas Bank Bukopin, Coach Hanin, kalau kita bahas Arto atau Bank Jago dulu gimana? Secara fundamental mungkin ada yang mau dibahas sebelum kita bahas secara teknikalnya untuk Arto? Untuk Arto ini sebenarnya menariknya karena diakuisisi Gojek sih, Miss. Jadi karena Arto ini diakuisisi oleh Gojek, jadi ekosistem atau pangsa pasar dari Bank Artonya ini akan menjadi lebih luas. Jadi akan ada seperti yang saya tadi sampaikan, akan ada mutualisme di mana Bank Jago ini kan butuh banyak customer untuk kredit. Nah, customernya bisa diambil dari Gojeknya. Kemudian Gojeknya juga dia akan mendapat pendanaan dari Bank Artonya. Jadi ada potensi untuk Gojek ini ekspansinya bisa lebih lagi ke produk seperti kredit, karena aplikasi Gojek itu kalau teman-teman perhatiin kan kita sering banget pakai, itu juga udah ada fasilitas dari pay letter. Jadi kalau misal kita bayar pun bayarnya pakai apa Kak? Pakai GoPay kayak gitu. Oke. Jadi untuk Bank Jago sendiri memang ada potensi dia marketnya bisa menjadi lebih cepat ini ya, berkembang ya. Jadi teman-teman nggak bisa melihat segala sesuatunya secara backward looking gitu. Melihat kinerja perusahaan dari masa lalu itu memang oke, boleh. Terutama untuk perusahaan yang sudah mapan, yang sudah defensif, yang sudah blue chip istilahnya. Tapi kalau teman-teman ngelihat histori perusahaan pada perusahaan yang lagi growing itu better ngelihatnya ke depan aja, jangan ke belakang. Kayak Bang Arto atau Bang Jago ini udah nggak relevan kalau dilihat secara ke belakang. Oke, untuk Bang Jago sendiri teknikalnya saat ini dia lagi sideways teman-teman. Dan kita lagi wait and see ya. Semua saham tuh udah pasti tetap ada fluktuasi naik dan turun. Sedangkan Arto ini kemarin naik terus dan belum ada turunnya. Pas saya bilang, tunggu Arto koreksi 9.000 diketawain. Padahal beneran kemarin bisa turun 9.000 di angka 24 Maret gitu loh. Jadi ya kita mau lebih hati-hati. Jadi untuk Bang Jago atau Arto ini kita masih nunggu konsolidasinya berakhir dengan ditandai satu candle bullish, itu udah cukup dengan volume yang cukup tinggi. Karena sekarang masih consolidating, bukan berarti dia jelek, hanya slowing down dalam jangka pendek. Jadi alangkah baiknya kalau kita wait and see dulu.
Support saat ini di angka 9.000, itu menjadi area best price kalau misalkan mau buy on weakness. Kalau misalkan dikasih di 8.500 itu jauh lebih baik lagi. Jadi kita just wait and see dulu lah. Kalau misalkan nggak dikasih di support, gimana? Dia breakout dari 1.150, boleh beli nggak? Lihat Sikon. Nanti harus lihat Sikon market seaktif apa. Oke, perbankan lainnya, bank lainnya yang mau dibahas apa lagi nih? BBYB deh. Iya, BBYB tuh trending topik Miss hari ini. Banyak sekali yang menanyakan terkait dengan BBYB. Kenapa tuh? Dari teman-teman juga Bank Neocommerce ini yang terbaru memang ada akuisisi dari Aku Laku. Cuman perlu di ini dulu Miss, kita harus jelaskan dulu bahwa Aku Laku itu segmentasinya ada beberapa bagian. Jadi ada e-commerce, kemudian ada multi-finance, kemudian ada marketplace. Nah, itu yang mengakuisisi dari BBYB itu yang bagian e-commerce-nya. Ya, bagian e-commerce itu dia mengakuisisi sekitar 24,98% kepemilikan saham dari BBYB sendiri. Dan kalau teman-teman perhatikan, Aku Laku ini juga pelanggannya cukup banyak, ada sekitar 7 juta pelanggan, dan kemarin juga sempat disuntik dana dari Alibaba, tapi Alibaba ini juga tidak hanya menyuntik dari platform Aku Laku, tapi ada beberapa juga yang disuntik oleh Alibaba, seperti Tokopedia, kemudian Lazada, kayak gitu. Jadi ini cukup menarik, karena ada peluang, karena Aku Lakunya juga e-commerce yang cukup menarik ke depannya. Dan yang terakhir, kalau misalkan informasinya, untuk Bank Neocommerce ini dia bekerja sama dengan Restock ID. Jadi Restock ID ini dia platform peer-to-peer, P2P yang menghubungkan antara pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Dan dari Aku Lakunya sendiri itu ada sekitar 7 juta pelanggan. Tentunya itu akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk Bank BBYB-nya gitu. Oke, Coach, ini kayaknya dia dividen ya si BBYB ini. Ya, bentar lagi Miss. Besok tanggal 9 Kamdev. Besok. Cuman untuk dividend yield-nya cukup kecil sih Miss. 0,04%. Jadi ya karena memang ibaratnya ya masih baru, untuk dividend yield segini ya it's okay lah gitu kan ya. Ya, kalau kita ngelihat dari cerita Coach Hanin tadi tuh BBYB ini mirip dengan Artok. Dia lebih ke growth investing company gitu loh, growth company. Seharusnya malah nggak bagi dividen juga nggak apa-apa. Better dividennya dipakai buat pengembangan lagi, apalagi bank digital. Sebenarnya banyak orang yang bilang, banyak yang berpersepsi perusahaan teknologi itu marginnya gede, biayanya kecil. Salah banget teman-teman, salah banget. Itu artinya nggak ngerti gimana ngembangin teknologi. Perusahaan teknologi itu biayanya sangat besar sekali karena SDM-nya mahal gitu. Jadi sangat sangat besar sekali kalau memang perusahaan itu dia benar-benar invest di teknologi, apalagi kalau kita udah bicara tentang AI dan juga machine learning, itu mahal teman-teman. Oke, kalau kinerjanya sendiri gimana Coach Hanin? Labanya dia gimana? Di kinerja dari BBYB ini sebenarnya untuk laba bersihnya agak sedikit menurun ya dibanding dengan tahun 2019, dari yang, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan karena di tahun 2019 lalu itu 16 miliar, kemudian untuk yang saat ini di kisaran 15,87 miliar. Jadi tidak terlalu penurunannya tidak terlalu signifikan gitu. Ada perubahan Kalau dari sorry. Kalau dari NIM-nya itu di kisaran 4,3%, kalau untuk NPL-nya di kisaran 4% untuk dari BBYB ini. BBYB ini dia ada perubahan di manajemen atau perubahan direksi gitu kayaknya ya Coach. Terus ada apa? Kerjasama direksi ID itu kerjasama apa ya Coach ya? Kerjasama dengan Restock ID ini dia terkait dengan P2P Miss. Jadi peer-to-peer itu biasanya untuk melakukan pembiayaan terhadap UMKM. Jadi mungkin teman-teman kalau diversifikasi investasi itu kan ada banyak kan ya Miss. Ada saham, kemudian yang baru hits kemarin kripto. Mungkin ada teman-teman yang kemarin udah di forex. Nah, salah satunya juga ada peer-to-peer. Nah, itu juga salah satu diversifikasi kalau kita mau investasi, di mana kalau kita lihat ya BBYB ada segmentasi ke arah peer-to-peer gitu. Yang disasar adalah untuk
pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan melalui skema jaminan aset maupun inventory gitu. Oke, oke. Kita akan move ke BBKP, tapi sebelumnya saya akan bahas secara teknikal dulu buat BBYB. Ini supportnya di 482, dan teman-teman ini bukan rekomendasi ya. Jadi kita cuma review aja. Memang BBYB ini berpotensi untuk menguat, tapi resikonya sangat tinggi sekali untuk risiko likuiditas. M-Trade sendiri juga belum masuk. Belum ya. Oke. Jadi, Mau kembali apa lagi, Coach? Kemudian yang cukup menarik BPKP sih, Miss. BPKP ini karena kemarin juga yang dijadiin brand ambassador itu adalah BTS, dan kalau teman-teman perhatikan BTS ini kan dia nama fansnya ARMY. ARMY itu kan dia cukup besar lah untuk di Indonesia, fans Koreanya cukup besar. Itu sasaran yang cukup oke kalau saya lihat untuk BPKP ini untuk target marketnya. Jadi ARMY ini kalau teman-teman perhatiin cukup masif, di tiap daerah pasti ada, dan milenial itu juga pasti nggak asing dengan yang namanya grup BTS. Jadi ini juga akan menjadikan BPKP memuluskan rencananya untuk menjadi bank digital sepenuhnya pada tahun 2023. Kayak gitu. Oke. Nanti habis BBKP, saya kepengen untuk dibahas juga saham bank BANK, terus kemudian Agro, BRIS, BJTM, BJBR, BBTN, BNGA. Ya, nah terus ini saya akan bahas dulu untuk teknikalnya apa tadi? Yang terakhir BBKP ya. BBKP ini sangat menarik sekali sih kalau untuk secara teknikal ya. Meskipun belum strong uptrend, tapi hari ini dia udah mulai breaking out dari resisten kecilnya. Resisten kecilnya hari ini di angka 525, dan short term berpotensi untuk menguji resisten 595. Jadi M-Trade tadi juga ada trading di angka sekitaran 515 sampai 540 udah kebeli tadi. Kalau misalkan besok di angka itu lagi gimana? Boleh beli nggak? Udah beda pattern, belum tentu boleh beli lagi gitu. Mungkin besok ya kita tinggal siap-siap untuk profit taking gitu. Oke, terus kemudian kita mau bahas yang selanjutnya, kita mau bahas BANK, terus kemudian habis itu Agro, BRIS, BJTM, BJBR, BBTN, BNGA. Dari saham bank dulu, BANK gimana Coach Hanin? Kalau bank ini sebenarnya yang cukup menarik ini sih, Miss. Secara pattern ya, kemarin ini kan bank sempat kena suspend. Sempat kena, dan ketika udah mulai dibuka suspendnya, dia nggak kayak banking-banking yang lain. Jadi ketika banking-banking yang lain suspendnya dibuka, itu mereka langsung koreksi cukup dalam. Nah, kalau dari bank ini dia, Bank Net Indonesia ini dia koreksi bentar, habis itu lanjut naik lagi. Nah, ini berarti mungkin kalau dilihat juga secara fundamentalnya cukup kuat, karena Bank Net Indonesia Syariah ini kan dia marketplace-nya adalah menyasar ke arah syariah, dan kalau memang ke arah syariah, sejauh ini belum ada untuk banking syariah yang memang dia ranahnya di bank digital. Nah, itu belum. Jadi akan cukup gede karena mayoritas masyarakat di Indonesia itu adalah muslim. Jadi cukup berpeluang untuk kedepannya gitu. Oke, kalau bank sendiri likuiditasnya gimana ya, BANK? Bank Net. BANK. Coba saya cek nih. Tapi kalau aku ngelihat secara teknikalnya ini udah divergen sih, harga naik, volume turun, jadi better avoid dulu ya gitu. Kalau perbankan dari yang beberapa dibahas tadi, yang big caps BCA itu menarik buat long term investing pastinya, karena dia lagi koreksi banget. Terus kemudian kalau yang second liner itu ada Arto masih wait and see di angka berapa tadi, 9.000 sampai sekitaran 8.500-an sampai 9.000-an lah. Kalau dikasih itu angka yang sangat best price gitu. 84 sampai 9.000-an. Terus BBKP juga menarik, tadi M-Trade juga udah masuk. Terus BBTN itu secara fundamental juga menarik ya. Secara fundamental menarik, labanya dia lumayan tinggi, dan sekarang harganya dia juga turun banget. Pas lagi kena support kuatnya banget untuk BBTN, kita lagi masukin watchlist untuk BBTN buat tradingnya. Oke, sedangkan untuk bank BANK kita belum pilih. Oke, Coach Hanin, kita akan bahas untuk saham
Agro, BRIS, BJTM, BJBR, BBTN, BNGA, mau pilih yang mana dulu? Kita ke ini dulu, Miss, ke BJBR. Ya, kalau dilihat untuk BJBR di 2020 ini kinerjanya cukup positif ya, Miss, karena dia mampu bertumbuh sekitar 12,6 triliun, itu naik 4,7%. Kemudian untuk beban provisinya di sini memang agak sedikit naik, tapi labanya juga cukup bagus. Jadi di kala pandemi pun untuk BJBR di sini masih bisa bertumbuh, untuk labanya naik 8% secara tahunan. Karena di sini juga ada pemangkasan untuk beban provisinya sekitar 57,3%. Kemudian yang cukup menarik, valuasinya juga terbilang masih cukup murah, di kisaran 1,29 di bawah rata-rata, yaitu di kisaran 1,68 gitu. Oke, teknikalnya gimana, Coach? Untuk BJBR kena resisten sih ini. Ini lagi wait and see, resistennya di 16 sampai 1630. Ini lagi wait and see sih. Beda posisi dengan BBKP. Kalau BBKP baru mau naik ya. Jadi wait and see dulu. Yang udah beli sama beberapa hari kemarin ya siap-siap untuk profit taking. Coach Hanin, kalau ya kalau yang lainnya mau bahas apa lagi nih? Tadi yang saya udah sebutin, mau bahas yang mana dulu? Kemudian yang cukup menarik, sahabatnya, Miss. Biasanya kan kalau BJBR biasanya sahabatnya BJTM tuh. Oke, BJTM. Gimana BJTM? Ya, ini dia cukup menarik karena memang untuk net interest income-nya dia meningkat di kisaran 3% secara tahunan. Kenaikan tersebut juga dilakukan dengan peningkatan CKPM sekitar 4% menjadi 332 miliar. Nah, kemudian untuk loan growth-nya itu positif, di mana naik sebesar 8%. Kemudian terkait dari dividennya, untuk BJTM di sini cukup atraktif dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau memang teman-teman mau nge-watch dividen, itu dividen yield-nya di kisaran 7,6%, dan itu dibagikan secara konsisten selama 1-2 kali dalam setahun, dan itu dilakukan berturut-turut selama 8 tahun. Jadi itu cukup menarik untuk BJTM. Oke, aku cepat aja ya, karena masih banyak yang kita masih mau bahas. Untuk BJTM ini secara teknikal dia lagi kena resisten kecil di 820, tapi sebenarnya kalau buat investing ini sebenarnya cukup menarik untuk BJTM. Cuma kalau untuk trading kita wait and see dulu, karena posisinya udah nanggung, IHSG juga udah nanggung dekat resisten gitu. Oke, Coach, next mau bahas saham perbankan apa lagi? BNGA, Miss. BNGA ini nanti kita bahas semua nih, saham bankingnya teman-teman yang di watch, sekalian kita bahas, Miss. Itu Oke. Fernando. Ini dia revenue-nya memang secara tahunan ada sedikit pelemahan, tapi secara kuartalan dia cukup naik ya. Secara kuartalan ada peningkatan 5,1%, kemudian NPL-nya 3,6, dengan net profit kalau dilihat secara kuartalan juga positif, meskipun secara tahunan ada sedikit pelemahan, tapi secara kuartalan cukup positif untuk BNGA, di mana di sini kalau dilihat dari katalisnya yang cukup menarik adalah kerjasama dengan Tenpay. Jadi arahnya juga bisa potensi untuk BNGA itu juga potensinya juga bisa jadi ke arah digitalisasi juga ya untuk BNGA. Karena di sini ada kerjasama juga dengan pendanaan startup, yaitu dengan Genis Alternatif Venture. Jadi kita juga bisa watch juga untuk BNGA. Mungkin kalau dari Miss Ellen teknikalnya gimana nih? BNGA tuh udah tak bahas tadi ketika saya salah bahas Raja. Mungkin bisa diulang. Kita kan sempat jualan ya. Ini kita bisa watch lagi sih BNGA. Ini sebenarnya kalau yang investing tuh nggak usah jualan sebenarnya. Valuasinya tuh murah banget dan fundamentally very good loh. Dia pertumbuhan untuk pengguna digital bankingnya tahun kemarin tuh meningkat pesat lebih dari 40% gitu. Buy and hold untuk investing sangat bagus sekali. Tapi kalau untuk trading kita akan wait and see mungkin 1-2 hari lagi. Oke, terus kemudian ya, Coach Hanin mau bahas apa lagi nih? Nih yang belum sempat kebahas hari ini, BRI Syariah. BRI Syariah juga
kenaikannya hari ini cukup oke kalau dilihat. Cuman kita agak kehalang resisten ya, tapi kalau dilihat dari segi fundamentalnya, ini kan saingannya BRIS itu kan yang baru tadi kan adalah Bank Net Syariah. Nah, kalau BRIS ini kemarin dia ada merger dengan bank-bank BUMN lain yang cukup besar, di mana kalau dilihat untuk revenue-nya peningkatannya cukup signifikan, sekitar 20,6% secara QOQ. Jadi cukup oke untuk BRIS ini dengan NPL growth-nya 3,24%. Tapi yang perlu diwaspadai adalah PBV untuk saat ini dia agak sedikit mahal untuk BRI Syariahnya. Tapi melihat performa kemudian pangsa pasarnya juga cukup oke untuk BRI Syariah. Jadi konvensionalnya ini adalah BRI Syariah, untuk digitalnya itu bank itu saya ngelihatnya sih cukup positif untuk kedepannya, terutama untuk banking-banking syariah, karena sudah mulai banyak bermunculan selain dari bank konvensional, sudah merambah ke dunia syariah, itu cukup bagus buat ke depan gitu. Nanti berarti habis ini sisa agro belum dibahas teknik FA-nya. BRI Syariah hari ini menarik banget karena hari ini dia naik membentuk satu low yang baru ya. Udah mulai ada tanda reversal, tapi teman-teman yang ketinggalan nggak usah dikejar. Mungkin dia akan naik sehari lagi sampai level 2.600 yang udah dapat ya kongres. Kita sih nggak beli, tadi kita beli BBKP. Karena marketnya kita ngelihat udah agak-agak rawan dekat resisten, jadi kita nggak borong, kita nggak agresif untuk beli-beli banyak saham. Tapi kalau misalkan BRI Syariah ini ada koreksi, kita tertarik. Jadi ada beberapa yang masuk watchlist kita. Tadi ada kalau di non perbankan Same, Wood dan juga apa tadi? Same, Wood, kemudian ada juga ya. Terus BRIS, kalau yang perbankan BRIS, BNGA itu masuk watchlist kita juga gitu. Oke, terus yang terakhir last but not least Agro. ya agro ini kalau dari sisi fundamentalnya juga ada ini sih Miss, ada kerjasama untuk perbankan digital, dia melalui Pinang dan telah menyalurkan pinjaman itu sekitar 67 miliar. Jadi penggunanya itu sekitar 7,6 ribu pengguna, dengan kontribusinya memang masih kecil, di agronya memang masih kecil, tapi kalau dilihat ke depan untuk Pinang ini juga potensinya cukup bagus. Kalau dilihat dari kinerjanya, untuk revenue-nya secara kuartalan juga ada peningkatan. NPL-nya masih cukup tinggi ya untuk agro, 7,24%. Tapi kalau dilihat manajemennya, kemudian NPL coverage-nya di kala pandemi ini cukup bagus, di kisaran 82%, cukup oke. Tapi kalau dari valuasi sih memang agak sedikit premium, karena sudah di kisaran 5,64 dengan rata-rata sebelumnya itu 2,46. Jadi valuasinya untuk agro ini juga sedikit mahal gitu. Oke. Nah, untuk teknikalnya agro ini justru malah teman-teman bisa watch hari ini ada peningkatan volume sedikit dan mulai aktif. Mungkin bisa ngejar BRIS. Jadi agro ini lebih kita watch daripada BRIS karena BRIS udah terlanjur naik duluan gitu. Dan teman-teman, last but not least juga be very careful, jangan terlalu agresif untuk borong saham karena IHSG udah mulai deket resisten dan hari Sabtu nanti kita ada seminar untuk SODV-nya. Kita akan untuk member jam 10, untuk non-member jam 7 sore, tapi kalau untuk non-member ini nggak ada stock pick lengkapnya untuk saham, tapi sedangkan untuk member tuh ada. Langsung aja ke mtrade.id, garis miring SODV dengan kode promo. Kode promonya apa ya, Coach Hanim, bisa dibantu nggak? Ini kok nggak ada. Oh, ini ada nih. Ya, kode promonya APR 08. April 08 kan APR 08 ya. Teman-teman semuanya, hari ini saya kasih giveaway buat teman-teman yang ya, teman-teman yang tadi yang sempat nanya nggak catat. Oke lah kalau gitu. Teman-teman yang aktif nonton setiap hari, gak kecatat juga. Aku kasih pertanyaan aja deh. Kita tadi ada bahas saham, beberapa saham yang menarik apa aja sih untuk perbankan ini yang jadi watchlist kita apa? Yang jadi watchlist kita apa?
BNBA sama Oh, Shopee. ya, sambil nunggu teman-teman yang lainnya ngejawab pertanyaan ya. Coach Hanin tolong pilihin pemenangnya dong, 3 nanti dibacain ya Coach Hanin ya. PTPP dan BSKT ini masih di area support teman-teman. Ini udah bottom banget, masih di area support. Jadi just wait and see aja. Sabar ya, yang nge-swing trading juga ini masih di support banget, sabar aja. Oke, Coach pemenangnya siapa? Boleh dibacain 3 orang, langsung DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Ada teman kita yang udah join hari ini, ikut IG live kita, ada Revalo 975. Nah, yang ngejawab. Kemudian Oke, 2. Senapan Canaka. Oke, satu lagi yang jawabannya benar. Mana lagi nih yang jawabannya benar? Pedifak. Oke. Nah, itu nanti bisa DM ya ke Instagramnya Miss Ellen. Atau ke Instagram mtrade.id juga boleh. mtrade_id. Ya, teman-teman yang belum follow Instagram mtrade, langsung aja follow Instagram mtrade_id karena ke depan yang lebih banyak live akan Instagram mtrade_id. Oke, terima kasih Coach Hanin dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Ellen May. Untuk